Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Pasti masih sehat-sehat saja dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, pada pelajaran hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua, yakni perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Pada pertemuan pertama kemarin, pasti kalian sudah memahami apa arti dari manusia diciptakan sebagai citra Allah. Citra Allah digambarkan bahwa manusia diciptakan sebentuk, serupa, segambar seperti Allah sendiri. Maka manusia diciptakan sebagai citra Allah, artinya manusia diciptakan dari citra atau gambar atau rupa Allah sendiri. Kita patut bersyukur atas itu. Karena apa? Karena makhluk-makhluk lain seperti hewan dan lain sebagainya tidak ada yang diciptakan seperti rupa atau citra Allah sendiri. Baik, kita akan mengawali pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami dan menghendaki agar kami bertumbuh dan berkembang. Kami bersyukur padamu atas pertumbuhan dan perkembangan diri kami sebagai anugerah dan karunia daripadamu. Sebab kami pun juga bersyukur bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dalam pertumbuhan dan perkembangan diri kami. Sebab bola Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sebelum kita melanjutkan masuk lebih dalam ke materi, kita akan memperhatikan beberapa gambar berikut. Ya, dari kedua gambar tersebut kita bisa melihat pada gambar pertama kita bisa melihat ada seorang anak atau anak perempuan menggendong adiknya atau memangku adiknya. Dan pada gambar kedua kita bisa melihat ada beberapa anak atau sekumpulan anak yang sedang merayakan ulang tahun. Ya, dari kedua gambar tersebut apa yang bisa kita maknai dari gambar pertama? Ya, dari gambar pertama, seorang anak perempuan memangku adiknya, kita bisa melihat bahwa ketika kita bertumbuh, tentu badan kita dari yang dulunya kecil bayi dan sekarang sudah menjadi besar, kita bisa memangku adik kita atau kita bisa membawa beban yang lebih berat. Ya, kalau dulu pas waktu bayi kita pasti tidak bisa ya memangku adik kita. Sekarang karena kita sudah besar, kita bisa memangku adik kita bisa membawa membantu ibu dan bapak atau papa dan mama kita, misalnya mengangkat jemuran dan lain sebagainya. Itu adalah makna kita bertumbuh. Lalu gambar yang kedua, ada gambar anak-anak sedang merayakan ulang tahun. Nah, ulang tahun kita gambarkan sebagai bertambahnya usia kita. Bertambahnya usia kita. Jadi kita bertumbuh dan juga berkembang. Semakin bertambah usia, kita harus semakin bertambah dewasa. Bukan seperti anak-anak, bukan seperti bayi lagi sedikit-sedikit nangis. Tetapi kita harus berpikiran lebih dewasa. Nah, itu adalah makna dari kedua gambar. Tanpa kita sadari, seiring berjalannya waktu, kita terus bertumbuh dan berkembang. Ya. Tumbuh dapat dilihat dari tubuh kita. Itu adalah tubuh. Dari dulunya bayi yang bisa terus kemudian bisa merangkak, bisa berjalan sendiri, lalu kemudian sampai sekarang bisa beraktivitas, bisa sekolah, bisa bermain dengan teman-teman. Itu adalah makna dari bertumbuh. Nah, lalu apa makna dari berkembang? Berkembang ditandai dengan kedewasaan. Misalnya, contoh berkembang kita bisa melihat bahwa dulunya kita pada waktu bayi itu belum bisa bicara. Lalu setelah umur 1 tahun lebih atau 2 tahun kita bisa berbicara. Lalu kemudian setelah masuk TK kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Masuk SD kita bisa membaca dan menulis. Itu adalah makna dari berkembang.
Jadi berkembang lebih pada internal diri kita. Kalau bertumbuh lebih pada fisik, berkembang lebih kepada ke dalam, ya, lebih kepada rohani, lebih kepada internal diri kita. Itu adalah makna dari berkembang. Jadi pertumbuhan dan perkembangan adalah proses peningkatan semua potensi. Dan ini harus kita syukuri sebagai karunia dari Allah. Pertumbuhan fisik maupun psikis, perkembangan fisik maupun psikis harus kita sadari. Apa sih bakat kita? Apa sih hobi kita? Nah, jadi Allah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan itu untuk berkembang. Kalau kita punya bakat, misalnya sepak bola, misalnya tenis, misalnya basket, misalnya apa lagi ya? Misalnya menggambar, melukis. Nah, ini harus kita kembangkan sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan belajar memperdalam materi ini melalui kitab suci. Maka kita siapkan dulu pikiran dan hati kita untuk membaca dan menyimak bacaan dari kitab suci berikut. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Mari kita mendalami perikop tentang perumpamaan tentang talenta dari Matius 25 ayat 14-30 dengan beberapa pertanyaan berikut yang nantinya akan menjadikan tugas bagi kalian semua. Kita akan mencoba merangkum materi pada hari ini, yakni tentang manusia diciptakan laki-laki dan perempuan untuk berkembang. Tuhan memberikan kepada kita talenta. Talenta berupa bakat dan kemampuan. Ada yang bakatnya olahraga, ada yang bakatnya bernyanyi, ada yang bakatnya melukis, ada yang bakatnya memasak, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali, dan ini sudah kita miliki sejak kita dilahirkan. Kita memiliki bakat dan kemampuan bukan untuk dipendam seperti orang yang punya 1 talenta tadi, tetapi kita harus mengembangkannya supaya talenta dan bakat kita atau bakat dan kemampuan kita ini berguna untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Manusia ketika mau bertumbuh dan berkembang, pasti Allah akan memberkatinya, seperti orang dengan 5 talenta tadi. Nah, sehingga ketika kita mau bertumbuh dan berkembang, pasti Allah juga akan menyertai kita. Supaya apa? Supaya bakat dan kemampuan kita bisa berkembang dengan baik dan berguna untuk orang lain juga. Maka, marilah kita sedikit merenungkan perkembangan yang kita alami mulai dari kita kecil sampai sekarang. Bakat dan kemampuan apa saja yang telah berkembang dalam diri kita? Apakah aku sudah berusaha secara sungguh-sungguh dalam mengembangkan diriku? Dan sikap dan niat apakah yang harus aku miliki supaya aku bisa mengembangkan bakat dan kemampuanku dengan lebih baik? Tuhan telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kita masing-masing. Kita memiliki tanggung jawab untuk dapat mengembangkannya. Kesungguhan dalam mengembangkan bakat dan kemampuan akan berguna bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan terutama bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita menutup pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah menyadari bahwa Engkau telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kami masing-masing. Bantulah kami supaya kami berusaha mengembangkan bakat dan kemampuan itu supaya berguna bagi kami sendiri, keluarga, dan masyarakat. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra